Oke, kembali lagi bersama Dira Yuris kawan. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jangan lupa ngopi dulu, baru kita gaskan. Mantap sekali kopinya bang. Ini masih banyak bang ya. Nah, di video kali ini saya bakalan menjawab masalah. Saya akan share ke teman-teman itu masalah mesin generasi, entah itu generasi 6000 atau generasi 6570 yang mengalami masalah error 607. Nah, sebelum itu coba kita lihat, kita baca bareng-bareng masalah yang terjadi di salah satu pengguna generasi 6000. Lihat, kita baca sendiri di sini, teman-teman boleh baca penjelasannya di sini. Nah, itu awalnya error 607. Nah, di situ sudah dicoba, orangnya sudah mencoba beli online, karena kalau di buku panduan itu menunjukkan dia adalah larinya ke kipas harddisk. 607 itu larinya ke kipas harddisk, dan rata-rata kebetulan mesinnya itu generasi 6000. Nah, setelah digantikan kipas dan hasilnya tetap error di situ ya. Nah, setelah itu orangnya sempat memanggil bagian teknisi dan mencobanya pun tetap mengeluarkan error 607. Alhasil mesin itu malah mengeluarkan, setelah melakukan pergantian itu white-nya itu cuma berapa mili dan tidak bergerak sama sekali. Lama-kelamaan dia justru mengeluarkan 607. Oke, kalau teman-teman sudah membacanya dan melihat foto-foto gambarnya itu, oke gini kawan. Kalau kita cerita terkait masalah error itu, ya, apapun jenis errornya. Nah, karena di sini kita bahas masalah error 607, tidak 100% di kode buku-buku panduan itu ketika mengeluarkan 607 itu tidak 100%, ya. Mungkin ya 90% kalau dari versi saya bang ya. Nah, 607 memang kalau kita kembali ke buku-buku panduan, entah kalian itu mau melihatnya di internet, kalian melihatnya di Google atau di buku-buku yang kalian dapatkan itu akan mengarah di pastinya di pen pendingin harddisk. Itu ada posisinya di sebelah kanan harddisknya di samping ya, kalau generasi mesin 6000. Nah, seharusnya yang rusak itu kipasnya. Oke, kipasnya. Dan ternyata yang bermasalah di mesin itu adalah harddisknya yang bermasalah. Nah, artinya apa? Berarti tidak bisa kita jadikan patokan 100%. Tapi tidak bisa juga kita tidak mencobanya untuk melakukan pengecekan di bagian kode yang menunjukkan arahnya ke pen harddisknya atau ke kipas pendingin harddisknya. Itu tetap kita lakukan pengecekan. Nah, kipas ini bisa mengeluarkan error 607. Satu, pertama dia tidak bergerak sama sekali, tidak merespon, dalam artian tidak berputar. Kedua, bisa saja error 607 kalau arah ke pen itu atau ke kipas harddisk itu bisa saja dia putarannya telat sehingga mengeluarkan 607. Itu ciri-cirinya, masalahnya kalau di pen itu. Nah, tidak cukup juga di situ, bisa saja juga besar kemungkinannya dari segi harddisknya. Buktinya nyatanya setelah saya ikuti perkembangan setelah dilakukan servisannya, dan ternyata begitu dilakukan beli harddisk yang original, pastinya copotan ya. Kalau original itu rata-rata copotan kawan, bukan yang di apalagi, bukan yang KW ya, beli yang original. Nah, setelah itu ternyata bereslah masalah itu, tuntas, clear ya. Artinya apa? Saya akan memberikan sedikit
berbagi sedikit informasi ke semua teman-teman, khususnya pengguna-pengguna mesin fotokopi. Harus satu langkah yang perlu teman-teman punya adalah keberanian untuk selalu mencoba, belajar, memperbaiki mesinnya sendiri, kemudian harus berusaha cari informasi terkait keilmuannya atau informasi-informasi masalah-masalah seputaran mesin fotokopi. Perbanyaklah cari referensi, karena itu tidak akan sia-sia. Pasti akan bermanfaat, dan pastinya mesin juga mungkin hari ini tidak bermasalah, besok, lusa, karena namanya mesin produksi itu pasti akan suatu saat akan mengalami masalah demi masalah. Karena mesin selalu bergerak, mesin berproduksi, mesin selalu bekerja. Tentunya akan mengalami besar peluangnya, akan mengalami namanya trouble atau masalah. Baik itu masalah di rangkaian komponen spare part-nya, maupun komponen-komponen yang ada di bagian elektroniknya atau bagian programnya, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendengar video ini, yang setelah mendengar video ini 1-2 hari atau lewat daripada itu, toh tiba-tiba mesinnya mengalami, saya rasa teman-teman sudah punya bayangan apa yang langkah-langkah apa yang perlu teman-teman lakukan, ya. Ketika mesin itu, yang terpenting juga pada saat teman-teman mengalami masalah kode error yang muncul di mesin fotokopinya, jangan asal bongkar dulu, jangan asal ganti dulu. Langkah pertama penyelamatannya adalah kalian harus lakukan namanya reset. Kalian reset, clear. Nah, sebelum kalian lakukan reset, masuk program, upayakan mesin kalian buka pintu utama, pintu depan. Kalian tarik unit 1, unit 2, baru kalian lakukan clear. Setelah kalian lakukan clear, bintang 28 bintang, copier, option, clear, ERR, ERR his, jam his, dan apalagi itu ya. Cukup 1 biar boleh. Kalau dia sering ring paper jam, ya kalian juga jam hisnya atau jam his ERR hisnya, ya. Maksudnya kode-kode error yang pernah mesin ini keluarkan gitu. Nah, itu kalian reset. Setelah itu kalian matikan mesin. Kalian matikan mesin, menunggu beberapa detik, baru teman-teman on-kan kembali. Dan upayakan pintu masih tetap terbuka dan unit 1 sama unit 2 itu masih posisi di luar. Setelah kalian mesin loading, setelah kalian nyalakan, ketika dia minta dibuka, ditutup, dorong unit 1, unit 2, baru teman-teman dorong, pintunya minta ditutup, kalian baru kalian tutup. Langkah ini ada yang berhasil juga ketika memang masalahnya itu hanya masalah-masalah, ada sedikit masalah di sistemnya sehingga mengeluarkan kode error, itu mesin akan pasti ready. Kecuali memang ada kerusakan fatal di bagian komponen elektroniknya, baru dia tidak bisa beres. Oke? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lagi-lagi saya minta maaf hanya menge-share teori-teorinya saja, karena yang jelas hari ini saya masih di Pulau Emak, belum keluar, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita langsung peragakan praktek, ya, atau nanti bakalan kita live, langsung kita belajar bareng bersama Dira Yuris. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.